Pemirsa, sejumlah advokat dan ormas Islam berencana melaporkan 3 orang terkait penyebaran potongan video ceramah Yusuf Kalla. Sebelumnya, sejumlah tokoh ormas Islam bertemu dengan Yusuf Kalla di kediamannya di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan. Ya, pemirsa, pertemuan membahas polemik video ceramah yang dituduh mengandung penistaan agama. Menanggapi hal tersebut, advokat dan ormas Islam berencana menempuh jalur hukum dengan melaporkan Ade Armando, Abu Janda, dan Grace Natalie. Perwakilan tokoh Islam Din Samsudin menilai penyebaran potongan video memicu kesalahpahaman dan mendorong semua pihak untuk menahan diri. Ada dari ormas Islam terdiri dari para advokat. Saya tidak usah sebut dari mana. Dan saya yakin akan berbondong-bondong advokat-advokat lain untuk membela Pak Yusuf Kalla yang sesungguhnya tidak perlu dibela, dan akan menuntut ke pengadilan, ke meja peradilan dan pengadilan untuk ditegakkan hukum, walaupun ada di antara kami yang menengarai baik Ade Armando, Abu Janda, dan seorang lagi Grace Natalie ada backing-backingnya katanya ya. Nah, sekaligus kami memperingatkan jika itu benar, ada yang membela, membackingi mereka karena selama ini seperti bebas menyebarkan fitnah termasuk mengadu domba di antara umat beragama yang sangat berbahaya bagi persatuan, kesatuan, dan kerukunan. Ya, sementara itu pengacara Gamki, Stein Siaan, mengaku akan mencabut laporan jika Yusuf Kalla memberi klarifikasi dan meminta maaf terkait video ceramah yang dinilai menistakan agama Kristen. Sementara itu pengacara JK Abdul Haji Talauhu ini menyebut bahwa akan klarifikasi sudah ada dan menerima tantangan laporan Gamki dan berikut cuplikan program Rakyat Bersama. Pemirsa, nenek berusia 104 tahun asal Kediri, Jawa Timur jadi calon jemaah haji tertua. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, isak tangis iringi pemakaman seorang guru korban kecelakaan kereta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah tiba di rumah duka di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nur Laila menjadi salah satu korban kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur. Setiap hari ia berangkat sejak dini hari menggunakan kereta untuk mengajar. Menurut rekan kerjanya, Nur Laila sempat mengirim pesan kepada anaknya akan pulang terlambat dan meminta doa. Kecemasan keluarga muncul saat korban tak kunjung pulang dan mendengar kabar kecelakaan kereta. Berikut itu temannya tahu bahwa almarhumah ini naik kereta itu, makanya ketika almarhumah tahu ketika teman almarhumah tahu ada kecelakaan, dia menghubungi terus HP-nya almarhumah. Cuman pas itu tuh diangkat sama orang lain. Pihak keluarga akhirnya memastikan identitas korban dengan mendatangi beberapa kamar jenazah rumah sakit umum di Kota Bekasi. Almarhumah meninggalkan suami dan seorang anak yang duduk di bangku sekolah dasar. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Dirip Junaidi, Agus Rohim, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, banyak perlintasan kereta di Jakarta belum dilengkapi palang pintu hingga membahayakan pengendara.
Di perlintasan Cideng Roksi Jakarta Pusat, jarak antara rel kereta api dan pengendara bahkan cukup dekat tanpa palang pintu. Berikut laporan jurnalis iNews Anissa Rizkia dan juru kamera Damar Wicaksono. Pemirsa, perlintasan sebidang tanpa palang kereta api masih banyak ditemukan di wilayah Jakarta. Salah satunya yakni di kawasan Roksi Cideng Jakarta Pusat. Kalau dilihat, ini tampak jalan raya dengan perlintasan kereta api jaraknya hanya kurang dari 1 meter. Itu cukup membahayakan bagi Anda yang hendak melintas, terutama bagi para pengendara sepeda motor, kemudian para pejalan kaki yang saat ini masih banyak nekat menerobos. Tentunya ini sangat beresiko dan juga rawan kecelakaan. Tak hanya itu, pos penjagaan dan juga petugas nampaknya belum ada di perlintasan ini untuk mengingatkan apabila nantinya ada kereta yang hendak melintas di kawasan Roksi Cideng Jakarta Pusat ini. Tak hanya itu, pemirsa, kalau dilihat memang saat ini dari arahan Presiden Prabowo Subianto akan memperbaiki sebanyak 1.800 perlintasan kereta api yang ada di Indonesia. Kucuran dana 4 triliun disiapkan tentunya untuk penanganan perbaikan lintasan kereta api, dan ini kita menjadi harapan bersama tentunya agar menekan kecelakaan yang terjadi di perlintasan. Dan bagi Anda yang hendak melintasi kawasan perlintasan tanpa palang pintu kereta ini, kami harapkan untuk menjaga jarak aman, di mana jika Anda pengendara sepeda motor, pastikan space atau ruang kosong yang ada di depannya ini bisa dilintasi dan tidak terlalu dekat dengan kereta yang hendak melintas. Minimal adalah 1 bodi kendaraan bermotor. Dan tentunya bagi Anda juga terus meningkatkan kewaspadaan dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dari Jakarta Pusat, Anissa Rizkia, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Di Ampera, dekat stasiun Bekasi Timur. Aduh, depan rumah. Ampun. Mau makan dulu ya? Ceritanya kereta ini nabrak mobil di penyeberangan rel itu, dak. Nah, terus kereta yang ini lagi nurunin penumpang. Jadi dia nggak mau jalan dulu karena di sini orang rame yang nabrak mobil ini. Dia habis nurunin penumpang, dia diam dulu di situ, berhenti. Nah, sementara kereta cepat dari belakang ada, ditabraklah dia. Padahal penumpangnya lagi banyak di dalam, arah ke Cikarang. Hari ini saya datang ke Rumah Sakit Bekasi. Tentunya kita semua prihatin, kaget dengan kecelakaan yang telah terjadi. Saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi, atas nama pemerintah. Kita segera akan mengadakan investigasi kejadiannya bagaimana, tapi secara garis besar memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya, banyak yang tidak dijaga. Halo warga 62, balik lagi sama gue. Kemarin malam, tepatnya Senin 27 April 2026, dunia transportasi publik kita baru aja berduka parah. Ada tragedi memilukan di stasiun Bekasi Timur yang melibatkan kereta api jarak jauh KAJJ Agro Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Gak main-main, dampaknya luar biasa fatal. Sampai 28 April pagi, update jumlah korbannya nembus 14 orang meninggal dunia dan 84 orang luka-luka. Kejadian ini langsung bikin geger se-Indonesia. Sampai Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, nggak tinggal diam. Beliau langsung turun gunung pagi-pagi banget ke RSUD Bekasi. Sebenarnya apa sih yang bikin Pak Presiden sampai harus ngecek langsung? Dan gimana kronologi kasarnya sampai tragedi maut ini bisa kejadian? Yuk kita bedah tuntas. Insiden di stasiun Bekasi Timur. Ini
naik kereta api Argo Bromo Anggrek. Ini menabrak KRL yang... Oke, kita bahas dulu kenapa kecelakaan yang masuk sejarah terburuk perkereta apian kita ini bisa terjadi. Jadi, menurut informasi awal dari PT KAI, tragedi ini bermula dari hal yang sering banget jadi penyakit di jalanan kita, perlintasan sebidang. Awalnya, ada sebuah mobil taksi online yang nemper rel alias nyangkut di jalur perlintasan langsung, JPL, kawasan Bulak Kapal. Gara-gara insiden taksi ini, operasional kereta terganggu dan KRL komuter lain relasi Kampung Bandan Cikarang harus berhenti standby di jalur 1 stasiun Bekasi Timur. Sialnya, dari arah belakang di jalur yang sama, melaju KAJJ Agro Bromo Anggrek rute Gambir Surabaya. Entah karena miskomunikasi sistem atau pengereman yang telat, KAJJ tersebut melibas masuk dan menabrak keras gerbong KRL yang lagi berhenti. Ngerinya lagi, gerbong KRL paling belakang yang tertabrak itu adalah gerbong khusus wanita, sampai kondisinya tertembus lokomotif dan hancur parah. Melihat warganya jadi korban, pada Selasa pagi 28 April 2026, Presiden Prabowo langsung tancap gas meluncur ke RSUD Dr. Casbullah Abdul Majid, Kota Bekasi. Beliau ngecek langsung kondisi korban di ruang bedah dan perawatan, serta ngobrol ngasih dukungan moral secara langsung ke pasien dan keluarganya. Di sini pemerintah ngambil sikap tegas. Fokus utamanya adalah memastikan semua korban luka dapat perawatan VIP sampai pulih total 100%. Dan semuanya, termasuk biaya pemakaman korban jiwa, ditanggung penuh oleh asuransi dan KAI. Jadi nggak ada cerita keluarga korban terlantar mikirin biaya. Selain itu, Presiden Prabowo nggak mau kecolongan lagi. Beliau langsung menginstruksikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) buat menggelar investigasi menyeluruh. Beliau mau tahu letak masalahnya di mana, apakah ada kelalaian manajerial atau murni error di lapangan. Selanjutnya, nah ini yang paling make sense dan patut kita kawal bareng-bareng. Prabowo langsung menyoroti biang kerok sesungguhnya, perlintasan sebidang yang nggak dijaga. Beliau ngegas bilang kalau perlintasan di jalur perkereta apian kita, khususnya di Pulau Jawa, itu masih banyak warisan zaman Belanda yang udah puluhan tahun nggak dibenahi. Guna mencegah nyawa melayang lagi di kemudian hari, Pak Prabowo ngambil langkah bold dengan menyiapkan anggaran fantastis, sekitar 4 triliun rupiah. Duit ini bakal dipakai khusus buat ngerombak total sekitar 1.800 titik perlintasan sebidang di Pulau Jawa. Solusinya konkret, dibangun pos jaga resmi atau dibikinin flyover sekalian supaya kendaraan sama kereta api nggak saling silang lagi. Bahkan khusus di Bekasi yang tingkat macet dan bahayanya parah, Presiden udah setuju buat ngebangun flyover pakai skema bantuan langsung dari Presiden. Insiden Bekasi Timur ini benar-benar jadi tamparan keras buat keselamatan transportasi publik kita di Indonesia. Kita doakan bareng-bareng, semoga para korban jiwa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan korban luka bisa cepat beraktivitas lagi. Harapannya lewat evaluasi tegas dan kucuran dana triliunan dari pemerintah ini, nggak ada lagi tragedi nyawa melayang cuma karena perlintasan kereta yang ngasal. Kalau menurut kalian gimana guys? Setuju nggak perlintasan sebidang dihapus dan diganti flyover semua? Coba drop opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini biar makin banyak yang aware, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di update selanjutnya. Peace out! Saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi, atas nama pemerintah. Kita segera akan mengadakan investigasi kejadiannya bagaimana, tapi secara garis besar memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya, banyak tidak dijaga. Kita segera akan atasi pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat ya. Dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat mendesak. Jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover
langsung oleh bantuan Presiden. Kemudian di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini. Ini dari zaman, saya kira dari zaman Belanda ya sudah beberapa puluh tahun. Sekarang ya sudahlah, kita akan selesaikan semua itu. Saya sudah perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut ya, dengan apakah dengan dia lakukan pos jaga atau dengan flyover ya. Nanti pelaksananya kita tunjuk. Kita perhitungkan sekitar hampir 4T ya, 4 triliun ya. Demi keselamatan dan demi karena kita sangat penting, kita sangat perlu kereta api, ya kita harus keluarkan itu. Karena sudah berapa puluh tahun tidak dilakukan, kita sekarang lakukan ya. Saya kira begitu dari saya. Pak, tadi yang di dalam untuk luka ringan dan luka beratnya berapa Pak? Dan ada yang udah bisa pulang atau enggak sih? Sebagian sudah pulang. Kalau nggak salah masih sekitar total 60 ya. 54 dan hampir semuanya sudah ditangani yang saya lihat ya. Sudah ditangani dengan baik. Sebagian sudah dikembalikan, sebagian sudah diurus. Pokoknya semuanya sudah diurus. Kalau Ya. untuk kompensasi gimana ya Pak? Ya nanti ada, semuanya ada kompensasinya. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya. Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur bertambah. Korban terakhir dinyatakan meninggal selesai menjalani perawatan intensif di ICU RSUD Bekasi pada Rabu 29 April siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya mengatakan total korban dalam kecelakaan ini mencapai 106 orang, terdiri dari 90 pasien luka yang sebanyak 44 antaranya diperbolehkan pulang, sedangkan 46 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban tewas mencapai 16 orang. Budi berharap tidak ada lagi penambahan korban. Penanganan para korban luka dilakukan di RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Adapun kasus kecelakaan tragis ini kini diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pastinya. Polisi pun meminta keterangan para saksi, mengamankan barang bukti hingga melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sopir taksi online serta masinis kereta api. Keterangan dari para pengemudi tersebut guna memperjelas kronologi dan tanggung jawab dalam peristiwa. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya turut memberikan pendampingan medis dan psikologis. Polisi meminta agar masyarakat tak lagi menyebarkan konten sensitif para korban demi menjaga empati. Iya nanti Bu ganti ya. Penuh banget.
Korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur bertambah jadi 16 orang pada Rabu 29 April. Korban terakhir atas nama Mia Citra Rumaisa yang sebelumnya sempat terjepit selama 10 jam sebelum dievakuasi. Mia sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Jenazah Mia kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat malam Yusuf, bisa dilaporkan tadi seperti apa pantauan Anda di lokasi ataupun rumah duka Mia Citra saat jenazah tiba di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, selamat malam. Bisa saya sampaikan korban tewas akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL lintas Cikarang di stasiun Bekasi Timur bertambah dari sebelumnya disebutkan sebanyak 15 orang. Kemudian pada hari ini Rabu 29 April 2026 bertambah menjadi 16. Satu korban ini satu korban ini bernama Mia Citra Rumaisa. Adapun dia merupakan korban yang pada saat kejadian sempat selamat, namun terjepit di reruntuhan dari KRL yang tertabrak KA Argo Bromo Anggrek. Adapun Mia merupakan korban yang selanjutnya dievakuasi ke RSUD Casbuloh Abdul Majid Kota Bekasi. Pada Senin malam yang saat evakuasi, dia langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Adapun setelah mendapatkan perawatan intensif, Mia dinyatakan meninggal dunia pada siang tadi dan jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Adapun pihak keluarga langsung membawa Mia ke rumah duka yang beralamat di perumahan Lestari 2 Mangunjaya, di mana di sana sudah ramai pelayat, baik itu dari keluarga, teman, kerabat, dan juga tetangga yang sudah menanti kedatangan jenazah. Jenazah sendiri tiba sekira pukul 2 siang tadi, dan prosesi untuk semayaman juga dilakukan di rumah duka untuk mempersilahkan tamu ataupun pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah di rumah duka. Baik, lalu kapan dan juga di mana prosesi pemakaman terhadap jenazah Mia Citra ini, Yusuf? Adapun Mia pada saat tiba di rumah duka sempat disemayamkan sebentar, sekira pukul 15.30, pihak keluarga yang pada saat itu keterangan disampaikan oleh ayahnya, yaitu Muhammad Hadi. Dia menjelaskan bahwa pihak keluarga sepakat untuk memakamkan Mia di kampung halaman di Ngawi, Jawa Tengah, di mana pada saat di rumah duka keluarga sempat memberikan kesempatan pada para pelayat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan sekitar kurang lebih di rumah duka selama 1 jam keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman menggunakan mobil jenazah. Baik, berdasarkan informasi, Mia ini sempat terjepit selama kurang lebih 10 jam. Kemudian bagaimana kondisi Mia di saat-saat terakhirnya? Apakah Mia ini sempat berkomunikasi dengan keluarga saat di rumah sakit, Yusuf? Kondisi Mia berdasarkan keterangan ayahnya pada saat perawatan di RSUD, kondisinya sempat membaik. Adapun pada Rabu pagi bahkan ayahnya dan ibunya sempat ngobrol ataupun berbincang dengan Mia sambil sarapan. Kondisi tersebut bahkan dilihat sebagai keluarga sebagai kondisi yang cukup baik dengan dibanding pada saat Mia dievakuasi pertama kali saat kejadian. Namun sekira pukul 9 pagi, kondisi kesehatan ataupun kesadaran Mia mulai turun. Ayahnya sempat menceritakan bahwa Mia tiba-tiba mengalami drop, dan akhirnya sekira menjelang siang hari, dokter rumah sakit RSUD menyatakan Mia meninggal dunia. Adapun menurut keterangan ayahnya juga,
Mia mengalami luka di bagian kaki dan luka tersebut sempat mendapatkan tindakan medis yang cukup baik dari RSUD, namun pihak keluarga tidak begitu mengetahui secara pasti penyebab kematian Mia, namun pihak keluarga sejauh ini sudah mengikhlaskan kepergiannya dan kejadian ini dianggap sebagai musibah. Gitu. Baik, lalu seperti apa cerita dari keluarga korban ini mengenai sosok dan juga keseharian Mia selama ini? Ya, Mia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia merupakan pekerja yang biasa menggunakan KRL untuk aktivitasnya. Adapun Mia sendiri bekerja di daerah Jakarta Timur, dari rumahnya di Tambun. Setiap hari dia berangkat menggunakan KRL dari stasiun Tambun menuju ke stasiun Klender. Aktivitas itu sudah dilakukan Mia sejak dia mendapat pekerjaan di daerah Jakarta Timur tersebut. Adapun sosok Mia sendiri di mata keluarga memang sosok yang baik dan pekerja keras. Dia juga dianggap sebagai sosok yang penyayang keluarga, baik itu adik dan kakaknya, dan Mia juga dikenal sebagai pribadi yang humble dan juga memiliki banyak teman. Pada saat proses di rumah duka sendiri memang banyak dijumpai teman-teman Mia yang hadir, baik itu teman sekolah maupun teman kerja yang ikut memberikan penghormatan terakhir untuk korban kecelakaan kereta tersebut. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar melaporkan terkait dengan korban meninggal yang ke-16 laka kereta di Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pertama memang anak saya itu kerjanya tiap hari itu memang naik kereta dari Tambun ke itu tiap hari antara pulang berangkat sama pulang. Nah kemarin itu memang terjadi lahir musibah lalu tanda Allah. Pada waktu ada kereta KRL juga, itu kan ada kecelakaan. Jadi kebetulan anak saya itu